Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di video yang kedua ini akan kita bahas surat Ali Imran ayat ke-190 dan ayat 191. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran mengenai surat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ya, itu pembacaan surat Al-Maidah ayat 190 sampai 191. Silakan nanti didengarkan lagi baik-baik karena tugas terakhir adalah membaca surat ini voice note dikirim ke WA saya. Kita bahas surat ini yaitu di halaman 3. Silakan dibuka. Kita baca terjemahannya. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Baik, dalam ayat ini ada beberapa hikmah atau kandungan yang bisa kita ambil. Pertama adalah tentang pergantian siang dan malam, bahwa pergantian siang dan malam adalah bukti tentang kebesaran Allah. Bayangkan kalau misalnya bumi ini tidak ada siang dan tidak ada malam. Tentunya yang terjadi adalah kalau tidak gelap selamanya maka terang selamanya. Dan Allah menciptakan bumi ini di posisi ketiga di planet-planet yang mengitari matahari. Seandainya bumi ini di posisi pertama, maka yang terjadi adalah terik panas yang sangat luar biasa yang tidak memungkinkan manusia hidup. Dan kemudian jika bumi berada di posisi keempat dan seterusnya, maka yang terjadi adalah kedinginan yang berlebihan sehingga manusia pun tidak bisa hidup. Tetapi Allah menjadikan bumi ini tepat berada di posisi ketiga yang dimana tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kalaupun sekarang saat ini mengalami pemanasan global, itu adalah efek dari perbuatan tangan manusia. Karena sebenarnya Allah menciptakan bumi ini untuk ditinggali nyaman oleh manusia. Hanya saja manusia yang membuat kerusakan. Itu. Kemudian kita mengetahui kadar oksigen dan kadar nitrogen juga karbon dioksida sudah ditetapkan. Seandainya kadar oksigen lebih banyak dibandingkan yang sekarang, maka yang terjadi adalah ketika kita menyalakan api, maka dengan cepat api itu akan menyebar dan terjadi kebakaran gitu. Sehingga karbon dioksida itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan oksigen gitu. Jadi semua yang Allah ciptakan di langit dan di bumi itu sesuai dengan kadarnya dan semuanya sudah Allah tentukan untuk membuat manusia nyaman gitu. Seandainya dari bumi ini Allah hilangkan satu saja komponennya, maka kacaulah dunia. Misalnya garam. Seandainya garam ini Allah cabut dari dunia ini, maka yang terjadi
adalah eh, bau bangkai. Kenapa? Bayangkan misalnya kemarin terjadi ke tsunami, ratusan ribu orang itu mati dan terbawa oleh arus laut gitu ya. Maka si garam ini fungsinya tujuannya adalah untuk menetralkan sehingga tidak menjadi bau busuk. Seandainya laut itu tidak asin, maka yang terjadi adalah bangkai-bangkai itu akhirnya bau dan menyebarkan penyakit dan seluruh dunia akan mendapatkan penyakit tersebut gitu. Jadi luar biasa. Untuk garam saja itu fungsinya sangat besar. Kita tidak akan bisa merasakan asin kalau kita tidak memakan garam, gitu ya. Jadi begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada manusia sehingga eh, alangkah bodohnya kalau manusia tidak bersyukur. Kemudian yaitu tadi pergantian dan siang dan malam ini adalah kebesaran Allah. Kemudian ulil albab adalah orang yang mampu mengetahui kebesaran Allah. Jadi eh, salah satu ciri orang-orang yang dekat dengan Allah adalah dia ulil albab, atau orang-orang yang berakal. Dia selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi, bagaimana bumi ini diciptakan, begitu besarnya, begitu luasnya ciptaan Allah. Jadi seandainya ada manusia yang sombong itu sangat eh, hina sekali. Sedangkan kita lihat bumi ini ternyata sangat luas gitu ya. Jangankan bumi ya, matahari saja tidak terlihat gitu ya. Gitu ya. Jadi ciptaan Allah itu begitu besar, begitu luas sehingga manusia itu tidak pantas untuk berbohong. Dan Allah itu melihat segala sesuatu yang di langit dan di bumi bahkan yang ada dalam kulit kita. Gitu. Kemudian ciri ulil albab adalah mereka orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dimanapun dan kapanpun dia berada, gitu kan. Dia selalu melihat begitu besar penciptaan Allah, begitu hebat. Jadi dalam hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya banyak orang atau sedang memikirkan keadaan Allah yang maha mulia dan maha agung. Maka Nabi SAW bersabda, berpikirlah kalian tentang makhluk Allah dan janganlah kalian berpikir tentang Allah karena kalian tidak akan mampu menggapai. Jadi eh, banyak orang-orang yang sesat itu mereka memikirkan keadaan Allah seperti apa, wajahnya Allah seperti apa, padahal itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak akan mampu gitu kan ya, otak kita tidak akan nyampe ke sana gitu. Kalau kita ingin melihat Allah maka kita harus masuk surga dulu, karena kata Rasulullah, nanti ketika di surga kamu bisa melihat Allah sebagaimana kamu melihat rembulan. Begitu indah, bahkan kenikmatan melihat Allah itu mengalahkan kenikmatan surga gitu. Jadi saking indahnya wajah Allah, maka dari itu jangan memikirkan bagaimana bentuk rupa Allah, tetapi lihatlah bagaimana Allah menciptakan seisi langit dan bumi ini, gitu kan, keindahan-keindahannya dan lain sebagainya. Gitu. Maka dari itu ciri orang-orang yang berakal dia adalah orang yang selalu mentafakuri ciptaan Allah, gitu kan. Dia selalu senantiasa berzikir, gitu kan ya. Dia selalu beristighfar, gitu. Dan dia selalu yakin bahwa semua ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Bahkan sampai babi sekalipun. Kenapa babi diciptakan? Supaya manusia itu menjauhi dari memakan babi. Kalau seseorang menjauhi memakan babi berarti dia mendapatkan pahala, gitu kan. Kemudian nyamuk, gitu kan. Bagaimana Allah menjadikan nyamuk itu sebagai perumpamaan, gitu kan. Dan kalau kita teliti luar biasa nyamuk itu. Dalam nyamuk itu apa namanya, ketika mengambil darah dari kulit kita itu ada beberapa kali tusukan. Tusukan pertama itu seperti untuk membuat kita tidak merasa sakit, sehingga kalau merasa sakit itu langsung ditepuk gitu kan. Yang tusukan pertama tidak merasa sakit itu jadi baal, yang kedua barulah disedot gitu kan. Dan alhamdulillah kita bukan nyamuk, kita manusia. Kalau nyamuk untuk mencari makan saja dia mempertaruhkan nyawa gitu kan. Ya.
Kalau kita tidak sampai seperti itu, maka itu kita syukuri apapun yang terjadi pada kita karena semuanya itu adalah skenario dari Allah gitu kan. Kita ada masalah dengan orang tua itu adalah semuanya takdir dari Allah gitu kan. Tidak ada istilah bahwa Allah menzalimi kita. Semuanya sudah Allah tetapkan dan semuanya ada hikmahnya gitu kan. Karena salah satu ciri iman itu adalah dia beriman kepada takdir. Jadi takdir apapun yang diberikan Allah sama kita, maka kita harus mengimaninya, kita harus tetap berlapang dada gitu kan. Kalau kita menyalahkan takdir berarti itu tandanya kita tidak beriman. Gitu ya. Nikmati saja karena semuanya pasti ada hikmahnya. Wallahu a'lam. Ini video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.